Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga jemaat yang mau mengikuti ibadah melalui live streaming pada pagi hari ini. Shalom, Horas. Sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita melalui doa sejenak dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjut bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Taurat yang tertulis dari Injil Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang seturut kehendak-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau memberati aku dengan dosa-Mu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Demikian janji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
membaca firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini dari buku Kolose pasal 2, mulai dari ayat 6 sampai dengan 19. Kita membaca secara responsoria. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia, kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu diteriakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, tanggal 24 Juli 2022. Topik Minggu, Tuhan setia dalam kasih-Nya. Debata nasetia di bagasan holongna. 01 persembahan khusus untuk tahun kesehatan distrik. Sesuai surat dari HKBP Distrik 8, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk tahun kesehatan Distrik 8 di ibadah pagi, siang, dan sore pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. 02 Pesta Gotilon 2022. Dimohon kepada semua jemaat yang belum melunasi lelang atau janji iman agar segera melunasi ke rekening panitia atau ke bendahara huria. 03 Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 adalah wilayah 4. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di Warta Jemaat. 04 Jadwal pelayanan sermon-sermon bulan Juli sampai dengan Oktober 2022 dapat dilihat di Warta Jemaat yang ada pada kita. 05 Dewan-Dewan. 05.1 Dewan Koinonia. 0501.1.1 Seksi Sekolah Minggu. A. Hari ini Minggu tanggal 24 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah anak sekolah minggu kelas kecil yaitu TKA, TKB, dan kelas 1 dan 2. B. Di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah semua anak sekolah minggu, baik itu kelas besar dan kelas kecil atau TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, dan kelas 5 dan 6. 05.1.2 Seksi Remaja. Ibadah Minggu Remaja akan dimulai pada hari ini Minggu tanggal 24 Juli 2022 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 WIB di gedung fasilitas lantai 3, 2 ruangan. 05.1.3 Seksi AMA.
rencana kegiatan perayaan hari ulang tahun RI yang ke-77. Sehubungan dengan rencana kegiatan perayaan hari ulang tahun RI yang ke-77, setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia di ibadah pagi, siang, dan sore. 05.2 Dewan Marturia, 05.2.1 Seksi Sending. Seksi Sending akan mengadakan kebaktian sending di hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, pukul 19 WIB, bagi pedagang, pekerja terminal, kaum marginal, dan jemaat yang terpanggil untuk pelayanan sending. Kebaktian diadakan di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan. 05.3 Dewan Diakonia, 05.3.1 Seksi Pendidikan. 1. PAUD Terangkasih. Kegiatan belajar mengajar PAUD Terangkasih telah dimulai pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, dan masih membuka pendaftaran untuk siswa baru. Pendaftaran siswa baru dapat menghubungi Nyonya Nababan Rista Borupakpahan dan Nyonya Siahaan Riana Borunenggolan. 2. Bimbingan belajar. Gereja HKBP Pasar Minggu membuka bimbingan belajar untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA setiap Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 11.30. Tempat gedung fasilitas lantai 3. Mulai belajar tanggal 6 Agustus 2022. Untuk pendaftaran hubungi Seksi Pendidikan kontak person Botor Siringoringo di 0822 9969 2028. Gratis untuk jemaat HKBP Pasar Minggu. 06. Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Henrico Yan Putra Sinambela, Ibu Oktaviani Boruhutasoid, pada hari Kamis 7 Juli 2022 yang beralamat di Jalan Haji Saibun nomor 42 RT 04 RW 09 Kelurahan Jatipadang Pasar Minggu, wilayah 4, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 07. Jemaat pindah. Mulai hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Musa H. Butar-Butar SH.MH, Ibu Ajeng Boru Simanguncong, dengan 2 orang anak, alamat Gang Mawar, Tanjung Barat, nomor 27A, RT 03 RW 04, pindah ke HKBP Villa Duta Resort Villa Duta Bogor, Distrik 28 Deboskap. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami berikan waktu dan tempat kepada panitia perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-77. Shalom, Horas. Pertama-tama kita mengucap puji syukur kehadirat Tuhan kita, di mana kita masih diberi napas kehidupan untuk beribadah pada hari ini. Yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Boru Sihombing, yang saya hormati Amang Inang Sintua calon Sintua, yang saya hormati dan kasihi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, dan amang inang sekalian. Saya berdiri di sini mewakili panitia Hari Ulang Tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-77. Untuk tahun ini kita akan mengadakan hari
perayaan hari ulang tahun negara kita, di mana selama 2 tahun lebih kita tidak merayakannya akibat dari pandemi COVID-19. Adapun tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun 2022 ini dengan tema sebagai berikut: karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Diambil dari Roma 13 ayat 4a. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun tersebut antara lain, yang pertama, kegiatan Prahut RI, di mana kegiatan ini berupa pertandingan catur untuk peserta pria dan tenis meja untuk peserta pria dan wanita, dan lomba senam tobelo untuk grup. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 13 dan 14 Agustus 2022, tempat ruang serbaguna dan gedung fasilitas gereja kita. Yang kedua, kegiatan saat hari H, di mana kegiatan yang akan kita lakukan antara lain, yang pertama ibadah pagi, terus upacara penaikan bendera. Setelah upacara penaikan bendera kita akan melakukan perlombaan, dan setelah perlombaan kita akan mengadakan upacara penurunan bendera, dan yang terakhir pengumuman dan pembagian hadiah bagi juara per setiap lomba. Jenis lomba tersebut antara lain untuk kategori sekolah minggu, antara lain lomba susun puzzle, makan kerupuk, membawa kelereng dalam sendok. Untuk kategori remaja dan lansia, untuk kategori wanita antara lain lomba masak, lomba makeup tanpa kaca, lomba makan kerupuk. Untuk kategori pria antara lain lomba sepak bola berpasangan, lomba karung, dan lomba makan kerupuk. Peserta lomba ini terbuka untuk seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu dari usia anak sekolah minggu sampai dengan usia lansia, tanpa dipungut biaya pendaftaran alias gratis. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mengikuti perlombaan tersebut dengan mendaftarkan diri melalui panitia. Dapat menghubungi Amang Sony Victor P. Sinaga di nomor HP 0812 810 76015, Komisariat Seksi AMA di masing-masing wilayah, serta situa wilayah masing-masing. Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui Google Form yang akan kami share ke sentua wilayah masing-masing untuk di-share ke setiap ruas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan kesehatan sehingga kita dapat memeriahkan hari ulang tahun negara kita tanggal 17 Agustus 2022 ini. Demikian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Horas.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja ini untuk mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan lewat ibadah kita hari ini, dan kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan, sebagaimana juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah melalui live streaming di tempat kita berada saat ini, di rumah ataupun di mana saja. Firman Tuhan menyapa kita dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Hosea 1 ayat 2 sampai 9, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti di dalam hati. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka, bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik minggu kita hari ini adalah Tuhan setia dalam kasih-Nya. Ketika kita membaca topik ini, tentu dalam pikiran kita bahwa firman hari ini adalah fokusnya kepada kasih setia Tuhan, bukan kepada perempuan sundal itu, bukan kepada perempuan yang melakukan kejahatan itu. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengajarkan kita, menasehati kita bahwa kesetiaan Tuhan dalam kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan dalam kasih-Nya itu tidak pernah berubah, meskipun bagaimanapun tingkah laku
dan perbuatan umat manusia itu kepadanya. Jadi semua tindakan Allah, semua tindakan Tuhan itu memperlihatkan kepada kita semua, membuktikan kepada kita semua bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, bahwa kasih Tuhan itu melampaui dari akal pikiran kita sebagai manusia di tengah-tengah kehidupan kita ini. Cinta kasih Tuhan itu sangat besar kepada kita sesungguhnya. Tetapi persoalannya adalah acap kali kita membalas kasih Tuhan yang besar itu dengan kejahatan. Acap kali kita membalas kasih Tuhan, cinta Tuhan yang begitu besar dan berkelimpahan itu dalam kehidupan kita ini dengan perilaku kita yang menyakitkan Tuhan. Di mana kita acap kali melakukan perselingkuhan rohani di dalam hidup kita ini. Di mana kita sering sekali menyerahkan diri kita ini, seluruh kehidupan kita ini kepada pimpinan, ilah-ilah lain, kekuatan-kekuatan lain di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kepada kuasa, kepada kekuatan di dunia ini demi keinginan kita, demi kepuasan kita, demi kenikmatan kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi perselingkuhan rohani, perselingkuhan iman percaya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini acap kali semata-mata adalah demi pemuasan nafsu kedagingan kita. Songo jolma dihaportibionon. Inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi walaupun manusia tidak setia, tetapi walaupun manusia itu melakukan perselingkuhan rohani di tengah-tengah kehidupannya, meskipun kita sering sekali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, kasih-Nya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang diberitahukan kepada kita saat ini. Sesuatu hal yang mungkin sulit kita pahami dengan akal pikiran kita sebagai manusia. Di mana hambanya itu, Nabi Hosea itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Apa rancangan Tuhan? Apa maksud Tuhan? Mengapa Tuhan menyuruh hambanya itu untuk menikah dengan seorang perempuan sundal? Perempuan yang kotor, perempuan yang najis. Maka saya katakan tadi bahwa memang akal pikiran kita ini tidak akan bisa memahami dengan baik apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup Gomer, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup Hosea. Ternyata Tuhan mau lewat kehidupan hambanya Hosea dan kehidupan perempuan itu, Gomer itu, kita semakin memaknai cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita ini. Mudah mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita harus menikah dengan perempuan baik-baik, dari keturunan baik-baik,
dari latar belakang baik-baik, yang semuanya baik-baik. Mudah bagi kita untuk melakukannya. Mudah bagi kita untuk mengiyakannya. Mudah bagi kita untuk bersama-sama membangun komitmen pature-turehon rumah tangga. Itu adalah hal yang biasa ketika kita menikahi orang yang baik-baik saja. Tetapi hari ini diberitakan kepada kita bagaimana sesungguhnya dari kemanusiaannya. Songo jolma ibana tutuna borat doi. Masa iya saya harus menikah dengan perempuan yang tidak baik-baik saja? Ai tau penwaeng, tangarong naului. Tangarong kita naolo maparumaiton. Perempuan sundal, tidak ada. Jangankan dirinya, kalau kita dengar saja kehidupan keluarganya tidak baik, pasti kita tidak akan merelakan anak-anak kita manang borut tapi untuk menikah dengan orang-orang yang berperilaku kotor seperti itu. Makanya saya katakan dari kemanusiaan songo jol manaborat doi dan tarjalo rohai songo dia mai. Tetapi kita melihat di sini bagaimana dia adalah hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang mendengarkan perintah daripada Tuhan yang ia percayai. Makanya dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Rancangan Tuhan untuk keselamatan umat manusia itu yang akan dinyatakan lewat kehidupan hambanya dan Gomer itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan ternyata tidak menginginkan. Tuhan ternyata tidak membiarkan manusia itu dalam perbuatan dan tingkah lakunya yang jahat. Tetapi Tuhan menginginkan adanya perubahan. Tetapi Tuhan menginginkan adanya pertobatan dalam hidup perempuan itu. Dalam hidup umat manusia itu. Dalam hidup orang-orang Israel yang telah membelakangi Tuhan itu. Maka firman Tuhan mengatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Ini kerinduan Tuhan kita itu. Perempuan yang kotor itu, Israel yang membelakangi Tuhan itu, Israel yang sudah berselingkuh itu, umat manusia yang melakukan kejahatan itu kembali kepadanya. Mulak ma gabe mangihuton Tuhani muse. Obar tu sakap panopaon ni debata di tonga-tonga ni hapor ti bionon. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengajaran Tuhan kepada kita umat manusia memberikan kesadaran kepada kita bahwa memang sesungguhnya mengapa Tuhan melakukan banyak hal supaya kita ini kembali kepadanya. Ada hal-hal yang menjadi akibat, yang menjadi konsekuensi dari setiap tindakan-tindakan kejahatan kita. Dari setiap kita membelakangi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Molo nungadang denggabe hubungan tarap doho Tuhani, maka yang terjadi adalah perpecahan. Maka yang terjadi adalah perselisihan. Maka yang terjadi adalah pertengkaran. Maka yang terjadi adalah rusaknya hubungan itu. Sebagaimana gambaran kehidupan rumah tangga Hosea dan Gomer. Bisa diawali dengan baik
dengan tujuan yang baik. Tetapi di tengah-tengah perjalanan rumah tangga itu ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Lalu ketika salah satu tidak setia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka hubungan itu akan hancur. Perjanjian itu menjadi rusak. Kesepakatan dan komitmen itu akan menjadi hancur. Itulah gambaran ketidaksetiaan kita juga kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita ini, maka perpecahan itulah yang terjadi. Rusaknya kesatuan itulah yang terjadi di antara sesama manusia. Hati hamada bujol mai itu dosa. Segado hubungan tarap dohot Tuhani. Rusak. Alai rodo di bata. Allah berprakarsa untuk memperbaiki hubungan itu supaya baik kembali. Allah bertindak bagaimana Dia hadir di tengah-tengah manusia itu supaya manusia itu kembali baik adanya. Marparsaura dengan rap dohot debata. Itulah wujud cinta kasih Tuhan yang begitu besar itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya untuk mengingatkan ini supaya tidak terjadi perpecahan, di goari ma anak nana parjoloi Jisrel. Gambaran dari perpecahan itu. Lalu kemudian terjadi rusaknya ikatan cinta kasih itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sega maholong ni rohai, gabea kahosom namana roh, kebencian, amarah, dendam itu yang akan selalu merasuki kehidupan umat manusia itu. Idopena dipaingot marhite gorni anakon nana pedua honi. Lo ruhama, aku tidak menyayangi dan tidak mengampuni. Mengingatkan kembali. Molo saita tudali dode bata. Kalau kita selalu membelakangi Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka rusaklah ikatan cinta kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita ini. Lalu kemudian marhite yanakona napatuluhoni, lo ami bukan umatku. Aku tidak lagi menjadi Allah mereka. Itu memang. Molo saya martakang do bangsoi, molo saya martakang do hita manudalhon Tuhani, saya hot hita dipikirata, saya hot hita dilomoni rohata. Maka Tuhan, pemilihan Allah itu akan dicampur. Dang gabe bangso na behita, dang gabe ianakon na behita. Apa nunga diain hita, sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah dipersekutukan. Alai molo sa itu dali do debata. Lalu kita kembali kepada ilah-ilah lain, sa italehon rohat taon tuha gogo ondo tuaso ni haporti bionon. Dang jabar tabe, naung pinarade ni Tuhani di hita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus mengingat jika demikian ternyata Tuhan kita itu saburju-burju ni tuhatai, tapi Dia tidak pernah toleran dengan dosa. Tang tarjalo rohani di bata. Kita mangulahod dosa, bangsonai mangulahod dosa. Tidak pernah kompromi, tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Alanido memang dang dihalomohod debata hitaon mangulahon akan ajat naso hinalomohon ni debata mangulahod dosa di tonga-tonga ni parngoluo taon. Sebab hukuman Tuhan itu akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Songoni do bangsoi kan? Holong do rohani debata maradopo bangsoi. Holong di parmudu do bangsoi torus, di paihuti do bangsoi torus.
Alai marhite pangihutono ni Tuhani, marhite parmuduhono ni Tuhani, dihasiholi Tuhani mulak bangsoi, adong terjadi hamu baon di tonga-tonga di ngulu ni bangsoi. Demikian juga Tuhan kepada kita sampai dengan saat ini, meskipun kita sai mangulaho dosa di tonga-tonga ni haporti bionon hamu amanami inanami. Di uhum debata pehita, di picang debata pehita, di pasingo debata pehita, sasitongna ikor raju mata doi, dalan ni debata doi, mama kulingi hita, asalam tarajumi, naung dau hita hape manudal hot Tuhani, nang dau hita hape sian adopan ni Tuhani. Ternyata kita sudah melakukan dosa di dalam kehidupan kita ini. Marhite uhumonima, gabelam manada hita. Di debata parholong rohai. Berpuluh-puluh tahun umat yang Dia pilih dan kasihi itu dalam perbudakan. Dapai hutihu malileng nai hape, mu bahatak kangon ni rohani bangsonai. Leleng nai hape, dirajuminasida bahwa keselamatan itu tidak ada pada yang lain kecuali hanya pada Tuhan itu. Alani songo bangsoi manian hitamu amanami inanami, bagaimana kita juga menyadari sesungguhnya ketika Tuhan menegur kita lewat apapun, peristiwa, hamaolon, kesedihan, kehilangan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ikor raju mata do bahwa sesungguhnya parholong do Tuhani maradopon hita. Alani holong ni rohana do upena dipicang kita. Karena kasihnya yang begitu besar, makanya kita ditegur, makanya kita diingatkan, makanya kita dituntun kembali kepadanya. Kalau songoni dohamu amanami inanami, memang dang bepas suasa honota holong ni rohani debata. Kita tidak akan menyia-nyiakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita ini. Alailam au honota may di pardalanan ni ngulu taon. Kita akan semakin menghayati, merenungkan cinta kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita ini. Alanido martiruhon naposonai. Dari Nabi Hosea, firman Tuhan memberikan keteladanan yang sangat berharga bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Naparjolo dohonon natuhita, tetaplah setia terhadap Tuhan kita itu. Satia mamaradopon debata, tung maul pei, tung borat pei, sekalipun itu bertentangan dengan akal, pikiran, rancangan, keinginan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan, songonededo kan, Tuhan tidak pernah menjanjikan. Tidak akan ada duka, tidak akan ada masalah, tidak akan ada tantangan dalam kehidupan kita ini. Tetapi justru semakin kita setia kepada Tuhan, lam talehon rohat tahun ngulut tahun tua do pani debata, boy masa do, lam bertubi-tubi persoalan penderitaan, aka pergumulat tak adopi di tonga-tonga ni ngulut tahun. Lalu sebagai orang yang percaya rajumat tama, hinaholongan ni debata doa unang pehutao no sude, kanido. Karena Tuhan tahu saya sanggup untuk memikul itu semuanya. Karena Tuhan mengenal aku jauh daripada aku mengenal diriku sendiri. Iko sado hita tu pangatusio si songoni ido bena boy hita satia maradopot Tuhani mananga hape namasa di tonga-tonga ni ngulut taon. Boy hita toktong mangangihon, mabege, mangulahon, parsuruon ni debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Bisa kita menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan hari ini belajar dari Hosea, kita diingatkan bagaimana kita mau meninggalkan kepentingan pribadi kita masing-masing dan kita mau merendahkan diri untuk memenuhi panggilan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Meninggalkan kepentingan kita masing-masing.
ikor rajumat tadu. Sakap ni debata ido nau muli, nau dinggan di tonga-tonga ni ngulut tahun. Kita ada hari ini, kita masih hidup hari ini adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Adalah untuk menyatakan bagaimana Tuhan itu menginginkan, bagaimana Tuhan itu mengharapkan segala sesuatu yang baik itu mewujud di tengah-tengah kehidupan kita ini. Hidup benar, saya jumoloma kepentingan bersama daripada kepentingan diri kita sendiri. Moloholan nanaing kepentingan kita sendiri, itu artinya memang kita ini adalah orang-orang yang egois. Kalau kita sudah jatuh kepada keegoisan, itu artinya kita sudah berselingkuh daripada Tuhan kita itu. Sebab Tuhan tidak menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang egois alai. Gabiak kahalak nama tutoru diri nama hita di tonga-tonga ni parnguluot tahun. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kasih Tuhan kita itu besar dan agung. Tidak ada lagi yang meragukan ini, itu kan? Dangadong be. Kasih Tuhan itu besar dan agung dan ini sudah diwujudkan ketika kita melihat salib Tuhan itu. Itulah lambang cinta kasih Tuhan yang besar dan agung itu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah-Allah lain di tengah-tengah kehidupan ini. Sesongot Tuhan tai. Siapa seperti Allah kita itu yang mau merelakan dirinya, mudar nai, daging nai, holalahu humok kopita, si anak kadosa hahurangatai. Di tonga-tonga ni haporti bionon, dia adalah Allah yang agung, dia adalah Allah yang suci. Tetapi dia mau hadir di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Asa malua hodoh tahu, asa malua hita sudehamu amanami inanami. Oleh karena itu, jangan lagi meragukan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan agung dalam kehidupan kita ini. Alanido, aku ada hari ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan kita itu. Naparpudi mahamu amanami inanami. Jika begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita, jika Dia tetap setia kepada kita, jika Tuhan kita itu sangat mengasihi kita, jika Tuhan kita itu sangat setia kepada kita, daikon setia mania kita tu debata. Dai kota holongi mania debata di tonga-tonga di ngulut tahun. Sesungguhnya bagaimana kita meresponi kesetiaan dan cinta kasih Tuhan yang besar itu di dalam kehidupan kita ini. Respon yang harus kita berikan, respon yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita ini. Hamu amanami inanami. Sonari, molo tarajumi pardosa do hita songo sigomeri, Roma hita madapoto debata, mengaku dosa kita meminta pengampunan kepada Tuhan itu, supaya kita kembali boleh hidup sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan itu. Napaduahon unang be mangulahod dosa, naso hinalomohon di debata. Jangan lagi menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, sebab Tuhan katakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Jangan duakan Tuhan kita itu lagi di dalam kehidupan kita ini. Sekali kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka sampai akhir kehidupan kita ini kita harus mengikut Tuhan. Unang betai huton, jangan kembali tunduk kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Hagugo ni haporti bionon, margugo porti bio, margugo hamanginang. Alai molo sai Tuhani do di rohata di pikirata, maka kita tidak akan pernah melakukan perselingkuhan iman rohani kita itu, tetapi kita akan tetap percaya kepadanya. Holan hodo de bataku, sasada hodo de bataku, tidak ada ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain itu di dalam kehidupanku. Mari kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meninggalkan segala perlakuan yang tidak berkenan bagi Tuhan dan saatnya kembali untuk berbuat yang lebih baik saat ini hingga akhir kehidupan kita. Setialah dalam kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih
atas firman yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari ini, mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami masing-masing. Engkau sungguh baik kepada kami semuanya, meskipun kami selalu melanggar apa yang Tuhan inginkan. Meskipun kami sering membelakangi Tuhan seperti umat Israel yang Engkau kasihi itu, tetapi Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu merindukan pertobatan kami. Dan biarlah Tuhan, Kau yang mengubahkan hati, pikiran, jiwa, seluruh kehidupan kami ini, supaya kami tetap setia kepada Bapa dalam surga. Ketika kami sudah mengambil komitmen kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut-pengikut-Mu, biarlah kami tetap setia hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, Rohul Kudus-Mu itu yang memampukan kami untuk semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan menguatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendoakan Bapa dalam surga untuk seluruh majelis, seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan yang selalu menjagai dan melindungi kami dalam masa-masa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk selalu melakukan lewat pekerjaan kami, lewat perbuatan kami, lewat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuliakan, memuji Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang bersyukur berterima kasih dalam 1 minggu ini atas perpanjangan umur dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang semakin melimpahkan cinta kasih-Mu kepada mereka semuanya, menambahkan kesehatan, panjang umur, sukacita, berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah juga seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan selalu bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan melihat dan menopang seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit penyakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit dimanapun mereka berada. Oh Tuhan yang penuh belas kasihan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka semuanya. Jangan biarkan mereka berputus asa, tetapi biarlah Tuhan menganugerahkan pengharapan yang baru setiap hari kepada mereka semua, supaya mereka selalu menanti-nantikan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, sepanjang hari ini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat anugerah-Mu dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Dengarlah firman Tuhan.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.